Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Yundiniati Rosidi, SST Emkep. Saya adalah salah satu dosen program studi D3 Kebidanan Stikesnani Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dengan menggunakan metode DIA, Direction, Interaction, dan Assessment. Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga merupakan mata kuliah utama program studi yang didapatkan di semester genap dengan bobot 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini menjelaskan pelayanan pada kesehatan perempuan, yaitu kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana, konsep gender, masalah-masalah kesehatan reproduksi, teknik pelayanan kontrasepsi secara evidence-based pada pelayanan kontrasepsi atau keluarga berencana. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada perempuan dengan mengedepankan keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan perempuan serta memberikan solusi atas permasalahannya. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mencegah terjadinya komplikasi pada sistem reproduksi. Keempat, mahasiswa mampu membuat keputusan klinik sesuai kebutuhan klien. Kelima, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan dalam pelayanan kontrasepsi dan non-kontrasepsi kepada klien. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan dan perempuan sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan kompetensi, kewenangan, dan memegang teguh kode etik profesi. Materi yang dibawakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dasar kesehatan reproduksi, indikator kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan, kesehatan reproduksi dalam perspektif gender, masalah gangguan kesehatan pada wanita, deteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, wanita usia subur dan menopause, konsep kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia, macam-macam metode kontrasepsi atau keluarga berencana berdasarkan evidence-based practice, konseling pelayanan KB, dokumentasi, pelaporan dan rujukan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, dan yang terakhir pembahasan soal kasus kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Penilaian mata kuliah ini dengan bobot nilai tugas dan kuis itu sebanyak 20%, praktikum sebanyak 20%, UTS atau ujian tengah semester sebanyak 25%, ujian akhir semester 25%, dan soft skill sebanyak 10%. Sistem pembelajaran yang digunakan selama proses belajar mengajar dengan menggunakan perkuliahan secara tatap muka, praktikum di laboratorium dengan menerapkan social distancing. Kemudian pada perkuliahan kami juga menggunakan LMS yang disebut dengan e-learning yang berfungsi sebagai media untuk dosen mengupload RPS, RTM, kontrak perkuliahan, materi, tugas kepada mahasiswa, dan melaksanakan UTS dan UAS. Berikut ini adalah video rekaman proses pengajaran saya di kelas pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang. Selamat siang, Ibu. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang kontrasepsi hormonal ya. Jadi kita akan membahas tentang kontrasepsi oral pil KB. Oke, ini adalah pengertian dari pil KB. Jadi pil KB adalah metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung estrogen dan progesteron atau hanya mengandung progesteron saja, ya. Jadi pil KB itu ada tiga jenis ya, yang kita kenal dengan yang pertama namanya pil kombinasi, itu mengandung dua hormon, ada hormon estrogen dan
kombinasi itu pil mengandung sintetik estrogen dan progesteron, ya. Dia berguna untuk mencegah kehamilan dengan cara menghambat terjadinya ovulasi. Nah, ini adalah profil dari pil kombinasi. Bisa kita lihat di atas. Yang pertama, dia itu efektif dan reversible. Reversible itu maksudnya ketika dia berhenti menggunakan KB, maka kesuburannya itu akan cepat kembali. Ya, ini yang paling penting dari kontrasepsi pil, ya. Dia keuntungannya itu ketika dilepas, maka kesuburannya akan kembali dengan cepat. Berbeda dengan kontrasepsi hormonal yang lainnya. Kemudian ada profil kedua, dia harus diminum tiap hari. Jadi kalau ada ibu yang datang, pasien yang datang mengatakan bahwa saya tidak bisa minum tiap hari, maka kita tidak bisa rekomendasikan KB pil. Ingat itu, ya. Jadi harus ditanya baik-baik nanti pada ibunya, dia bisa tidak minum tepat waktu dan tiap hari. Kalau misalnya orangnya pelupa, maka lebih baik tidak diberikan, ya. Kemudian ada pada profil ketiga, pada bulan pertama itu terjadi efek samping berupa mual, ya. Mual seperti ibu hamil, tapi itu pun jarang. Itu jarang juga terjadi. Kemudian ada terjadi perdarahan atau spotting. Jadi perdarahan yang sedikit-sedikit, bercek-bercek aja yang sedikit. Ya, itu biasanya terjadi 3 bulan pertama. Kemudian ada efek samping yang serius pada pil KB, tetapi sangat jarang terjadi. Makanya pil KB itu sangat dianjurkan pada ibu-ibu yang masih usianya muda, ya. Ibu-ibu yang masih umur 25 tahun, ya, yang belum masih agak jauh, masih muda, ya 21 tahun, biasanya kita lebih anjurkan pil KB dibandingkan suntik atau AKD atau implan, ya. Kemudian ada profil selanjutnya, dapat dipakai oleh semua ibu usia reproduksi, baik yang sudah mempunyai anak maupun belum. Kemudian dapat diminum setiap saat bila dia yakin tidak hamil. Kemudian tidak dianjurkan ibu menyusui, ya. Kenapa tidak dianjurkan ibu menyusui? Karena di kombinasi itu tadi ada mengandung apa? Ya, ada estrogen dan progesteron, ya. Progesteron yang membantu untuk apa? Untuk ASI. Tapi estrogen, ketika ada estrogen meningkat, maka dia akan menghentikan ASI, produksi ASI. Makanya tidak bisa diberikan pil kombinasi. Oke. Kemudian dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat atau morning after pill. Oke. Itu tadi profilnya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari pil kombinasi. Ya, pil kombinasi itu kita ada kenal dengan 3. Tetapi yang paling sering kita dapat di lahan, ya, yang paling sering digunakan di Indonesia itu monovasi. Jadi kalau monovasi itu dia tabletnya 21 tablet, ya. Kemudian ada 7 placebo. Placebo berarti dia tidak mengandung hormon. Jadi hanya terpuntok. 21 tabletnya itu dia mengandung hormon estrogen dan progesteron dengan dosis yang sama. Itu yang disebut dengan monovasi. Ya, ini yang paling sering kita dapat di monovasi. Nah, kemudian ada namanya bifasi. Kalau bifasi sama aja dengan monovasi. Bedanya 21 tablet tadi ada kandungan hormon yang berbeda. Sama-sama estrogen dan progesteron, tetapi jumlah kadar misalnya, ya, pada pil baris pertama dengan baris kedua itu jumlah kadar hormonnya berbeda. Oke? Sedangkan derivasi itu 3 kadar yang berbeda. Ya, tetap sama 21 pil, tetapi kandungan hormon yang berbeda. Nah, ini adalah cara kerja dari pil kombinasi. Yang pertama dia menangkap ovulasi. Apa itu ovulasi? Proses pembuahan. Ya, proses pembuahan. Jadi dia
Biasanya itu menurunkan juga hasrat seksual antara suami istri. Karena biasanya laki-lakinya tidak nyaman, perempuannya juga kadang tidak nyaman dengan menggunakan kondom. Makanya ada beberapa jenis kondom yang berbeda. Itu sebenarnya untuk kepuasan dari perempuan tersendiri. Ya, jadi tiap kondom pun tiap jenis itu berbeda-beda ya kegunaannya. Kemudian selesai menjadi teratur. Kemudian dia juga dapat mengurangi darah haid yang untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian dia juga bisa mengurangi dismenore atau nyeri pada haid. Ya. Kemudian dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, rekombinasi ini dapat mudah dihentikan, kemudian kesuburan cepat kembali. Sama seperti profil yang tadi kan dia reversible, karena ada juga beberapa KB yang dia reversible. Ini harus diingat ya, karena biasanya pada saat ujian kompetensi itu keluar mana-mana yang dia reversible, mana yang irreversible. Jadi biasanya nanti akan muncul kasus misalnya ibunya pengen KB yang setelah dilepas kembali lagi kesuburannya. Jadi kita harus pilih kontrasepsi apa saja yang reversible dan irreversible. Jadi itu harus kalian ingat. Oke? Kemudian dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat dan dapat mencegah kehamilan ektopik. Oke, ini adalah indikasi dan kontraindikasi pil kombinasi. Jadi indikasi itu adalah syarat-syarat apa saja syarat-syarat ibu boleh diberikan pil kombinasi. Sedangkan kontraindikasi adalah syarat-syarat bahwa ibu tidak boleh diberikan pil kombinasi. Oke, jadi ini bisa kalian baca. Nah, sekarang kalau misalnya di sini ada kontraindikasinya ya. Nah, kalau misalnya ibu datang, kemudian ada salah satu saja kontraindikasi yang masuk di ibu, maka kita tidak boleh berikan kombinasi. Contoh, misalnya ibu datang dengan gejala hipertensi, ya, boleh diberikan tidak? Tidak Tidak boleh. Jadi harus kita pahami betul bagaimana indikasi dan kontraindikasi dari pil kombinasi. Kita next. Oke, ini adalah waktu mulai menggunakan pil kombinasi. Oke, jadi kalian bisa baca di sini. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah akseptor baru dan akseptor lama. Kalau misalnya ibu akseptor baru, maka kita pertama harus memastikan ibunya tidak sedang hamil. Ya, ibunya tidak boleh sedang hamil. Kalau misalnya ibunya datang dengan amenorre itu apa tadi? Ya, tidak haid. Kalau misalnya ibunya tidak haid, apa yang harus kita lakukan, Pi? Ya, kita harus tes pack atau tes urin ya, untuk kita ketahui dia hamil atau tidak. Kalau misalnya dia hamil, diberikan atau tidak? Kalau tidak hamil, boleh diberikan rekombinasi. Jadi itu harus diingat ya. Nah, sekarang kasusnya, kalau misalnya ibu lagi akseptor baru datang pada saat haid, boleh diberikan rekombinasi enggak? Kenapa boleh diberikan? Karena tidak sedang hamil. Ya, karena tidak hamil, ditandai dengan haid. Oke. Kemudian sekarang kita bahas kalau misalnya dia akseptor lama. Dia akseptor lama, dia pakai pil kombinasi nih. Ya kan? Dia pakai pil kombinasi. Pilnya habis. Datang ke bidannya. Dia sementara tidak haid. Tapi pilnya habis nih, dia minum terus pilnya. Datang minta lagi kembali pil KB untuk diminum. Dikasih atau tidak? Ayo. Nah, pilnya habis. Nih, pilnya habis. Kemudian dia minumnya tidak ada, dia lupa. Dia mau datang lagi ambil pil KB untuk dilanjutkan pil KB-nya. Dikasih atau tidak ini pil KB-nya? Pastikan dia sedang Iya, dikasih ya. Karena bisa jadi ibunya dia waktu pertama kali minum pil KB itu pada saat tidak haid. Ya kan? Dan sedangkan itu dia siklusnya kan 28 tablet kan. Nah, siklus haidnya itu kan 28. Bisa jadi setelah haid baru dia datang ternyata pilnya habis, maka kita boleh berikan. Dengan catatan dia minum terus. Oke? Sampai sini? Paham? Oke, kita next.
Simple banget tuh, ya kan? Oke, kedua, kalau misalnya dia datang amenore, kita lihat lagi dia pemakaian KB-nya kapan. Lihat riwayat pemakaian KB ya. Kalau misalnya dia baru 1 bulan, kemudian sudah dites ternyata dia tidak hamil, dia amenore, baru pemakaian 1 bulan, dia masuk tanda efek samping enggak? Yang ringan, kira-kira amenore. Tadi di profilnya mengatakan bahwa amenore itu akan terjadi 3 bulan pertama pemakaian, ya kan? Jadi kita anjurkan ibunya apa? Bertahan atau dilepas KB-nya? Bertahan, ya kan? Nanti 3 bulan kemudian baru kita observasi kembali. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Begitu juga dengan mual muntah dan ini perdarahan pervaginal atau spotting. Jadi kita kaji dulu ibunya. Dan karena memang 3 efek samping ini dia bertahan 3 bulan pertama. Kalau misalnya dia berlanjut dan ibu ingin lepas, bahwa kita anjurkan untuk mengganti kontrasepsi yang lain. Oke, kita next di sini ada jenis-jenis dari pil KB yang paling banyak di masyarakat ya. Yang paling sering itu kita lihat di sudut andalan. Itu paling banyak di apotek kita dapat. Dan itu sangat murah, paling 10 ribuan kalau saya tidak salah. Ya, ini kalau yang contoh semua ini di sini adalah model dari monovasik. Ya, kalau kalian lihat di situ yang warna kuning, itu semua adalah 21 tablet yang mengandung hormon. Hormon apa tadi? Ya, progesteron dan estrogen. Nah, estrogen itu dan progesteron punya banyak macam nama-nama. Bukan hanya ditulis progestrogen, progesteron dan dia banyak ada etinil ya, ada levonorgestrel. Levonorgestrel itu rata-rata itu nama untuk hormon progesteron. Kalau etinil itu banyak, dia merek dari estrogen ya. Jadi ini kalian bisa lihat yang paling sering itu mikroginon dan andalan. Mikroginon itu biasa sering dipakai untuk post abortus. Post abortus sering dipakai sama kontrasepsi darurat atau morning after pill. Itu biasa kita lebih banyak menggunakan mikroginon. Nah, di sini kalian lihat belakang dari tablet pil KB ya, yang andalan. Kalian lihat di situ ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Turun lagi Sabtu, kalian ada tanda panahnya ke kanan, kemudian turun ke kiri, turun lagi ke kanan sampai habis. Maksudnya di sini Jumat habis, ya kan? Nanti dia harus naik lagi ke atas. Tapi dia beli dengan merek yang sama ya. Kalau misalnya dia beli dengan merek yang berbeda, kemudian ininya beda, dia harus minum di yang hari Sabtu. Ya, dia harus minum di hari Sabtu. Oke. Sekarang tadi profilnya, pil KB harus minum tiap hari. Tiap hari dan jam yang sama. Sekarang pertanyaannya, jangan juga yang bertanya, saya juga yang bertanya. Oke? Saya bertanya, kalau misalnya ibu minum hari Senin yang warna kuningnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ternyata ada acara. Dia minum misalnya setiap jam 9 pagi. Dia begini. Ternyata hari Minggu ada acara. Misalnya ada acara kawinan lah, ya. Misalnya kita tahu kalau ibu-ibu kalau ada kawinan kan rempong. Ibu kami apa semua yang ada di rumahnya. Biar obatnya pasti udah lupa. Dia ingat nanti jam 6 sore. Ternyata dia tidak minum pil KB-nya. Apa tindakan yang kita sampai dikasih sama ibunya? Dia baru ingat nih, jam 6 sore baru ingat. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira? Ayo. Udah usaha dia minum atau dia minum pada saat ingat? Saya kasih option nih. Diminum ketika ingat. Ya, diminum ketika ingat. Berbeda lagi kalau misalnya hari Minggu ternyata acaranya 1 hari 1 malam dengan jogetnya. Dia yang dari
pil yang hari Minggu, nanti hari Rabunya minum dengan pil yang di hari Senin. Iya, diingat kan? 2 tablet. Kalau misalnya dia lupa hari Minggu, Senin, Selasa baru dia ingat. Berarti dia minum hari Selasa dengan hari Minggu. Ingat, Minggu dulu. Karena ini cerita harus berurutan, Ki. Nah, tidak bisa kita putar-putar kayak nanti karena ada makanan yang biasanya ibu-ibu itu kan gampang lupa, ya. Nah, baru nanti hari Rabu dia minum dengan hari Senin. Itu harus diingat. Nah, kasusnya berbeda lagi kalau misalnya ternyata pada saat dia lupa lagi pesta ini sumpah ya ketemu suaminya. Nah, gimana tuh? Nggak keluar lagi. Hah? Testurin. Maksudnya bikin malam paginya langsung hamil dia. Minum morning itu, morning apa? Gimana tuh? Hah? Morning water pill? Atau gimana? Dia tetap lanjut? Tetap minum ya? Tetap minum kan? Tetap minum. Kita tidak bisa kita pastikan apakah memang dia masih usia subur kah atau tidak, ya kan? Karena kita tidak menghitung ini ceritanya. Tapi kalau misalnya dia sudah terlanjur melakukan hubungan seksual, dia tetap minum. Atau kalau misalnya ibu tidak mau, takut dia hamil, boleh dia berhenti, tetapi saat melakukan hubungan seksual lagi sebelum dinyatakan dia hamil, boleh menggunakan kondom. Ingat itu kan? Oke? Sampai sini ada yang bertanya? Kalau KB? Ya, silakan. Jadi Ibu Segera suara. tadi kan ada macam-macam jenis pil KB. Ya, jadi pil KB apa yang cocok untuk itu penggunaan pertama kali? Sebenarnya tergantung usia ya, tergantung usia. Kalau kita mengkategorikan KB itu banyak jenis ya. Ada yang hormonal, ada yang modern, ada yang enggak, ada yang sederhana, ya. Tergantung kasusnya. Misalnya, ibu datang usia baru menikah nih, dia menikah umur 21. Maaf lah, pernikahan dini ya. Sekarang lagi tren pernikahan dini. Umur 21, dia belum mau ada anak. Umur 21. Kira-kira KB apa yang mau dikasih? Antara pil, suntik, implan, AKDR. Umur 21 nih. Yang irreversible itu apa? Pil, KB, AKDR. Reversible ya. Itu AKDR. Dua ini kurang yakin nih saya kalau dua. Biasanya ada tergantung lagi dari hormonnya body ibunya ya, dari metabolismenya lagi. Biasanya ada cepat kembali ada tidak yang dua ini. Nah yang jadi masalah AKDR itu dipasang di dalam lubangnya ibu. Umurnya masih muda, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh kan? Iya. Karena ceritanya dia masih sempit nih, ya kan? Kalau dia mau pakai hormonal maka paling bagus kita berikan pil KB. Itu salah satu. Kalau misalnya ibunya sudah umur 35 tahun beresiko enggak? Umur 35 tahun beresiko enggak? Kalau misalnya dia mau hamil lagi kembali? Iya, Beresiko kan? Iya. Itu makanya kemudian dia punya anak misalnya sudah 3 atau 4. Beresiko enggak? Beresiko. Maka KB apa yang paling tepat? AKDR. Iya enggak? AKDR karena dia punya jangka yang panjang. Sebenarnya bisa kita kategorikan dari usia dan kebutuhan dari ibu serta bagaimana ininya ya, paritas. Jadi bisa kita tentukan itu, nanti kita akan bahas lebih dalam untuk macam-macam metode karena kita step by step ya. Ini masih pil, nanti kita akan bahas lagi seperti kemudian implan AKDR, kemudian ada ikat kandungan. Biasa kita kenal ikat kandungan. Sampai sini ada lagi yang bertanya? Oke, satu orang lagi yang mau bertanya silakan. Oke, silakan. Apakah pil KB bisa digunakan dalam jangka panjang dan apakah berbahaya atau tidak? Kalau pil KB tadi profilnya bisa jangka panjang nggak? Bisa. Bisa. Jadi KB itu pil KB itu bisa jangka panjang ya. Bisa dalam jangka panjang atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu boleh. Tergantung dari kebutuhan ibunya dan kenyamanan ibunya, apakah ada efek samping sama pemakaian atau tidak. Karena ada beberapa ibu yang menggunakan KB itu dia memang tidak nyaman dengan KB-nya. Ada beberapa orang seperti itu. Jadi kalau misalnya dia nyaman dengan pil KB itu
Selama antara klien dan bidang oke, silakan dilanjutkan. Oke? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, tugas akan saya masukkan di e-learning. Jadi silakan cek e-learningnya masing-masing untuk tugas apa yang saya berikan. Kemudian pengumpulan tugas juga nanti ada tenggat waktu yang saya berikan di e-learning. Oke, saya kira itu saja perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.